Oh iya. Bisa bunyi kan? Bisa ini. Nyambung. Nyambung. Tami. Oh iya ini sih. Ini sama dulu. Ini Mami. biar isi. Terus kita Anak satu. Bapak Ibu, selamat malam. Selamat datang ke rumah Bapak Pinon sama Bu Dewi untuk upacara pertunangan yang di misa akan dibawakan oleh Romo Winfried apa ya, lupa lagi Romo. Romo Winfried dari Maumere. Ya. Kebetulan sekarang Romo lagi di Jakarta, di Samadhi ya kalau nggak salah. Pada malam hari ini upacara akan terdiri dari misa dan kemudian di dalam misa nanti ada pertukaran cincin atau pertunangan. Untuk itu mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu pembukaan yang akan dibawakan oleh Ibu Ning. Silakan. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman
firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Ibu bapak saudara-saudari umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus, selamat malam semua. Selamat kepada Sigit dan Tami yang kini masuk ke satu tahap lebih inti dari hubungan kalian, mempersiapkan pernikahan. Tadi waktu saya tiba, Tami tanya, "Mau kalau ada acara tunangan itu harus ada misa ya?" Liturgi gereja Katolik menyiapkan upacaranya, karena itu pasti sangat dianjurkan. Apalagi kalau itu boleh dirayakan dalam misa. Dan kami sendiri bilang, mau biar pertunangan kami dan jalan selanjutnya menjadi lebih suci. Satu kesadaran rohani yang sangat penting ketika orang-orang yang saling mencintai ingin agar Tuhan terlibat, Tuhan campur tangan, Tuhan hadir. Malam ini kita merayakan Ekaristi untuk mengukuhkan pertunangan Tami dan Sigit. Dan kita berdoa semoga mereka berdua lebih saling mengenal satu sama lain, lebih mempersiapkan diri, dan lebih berserah kepada Tuhan sebelum mereka akhirnya mengikrarkan janji suci di hari pernikahan. Mari kita siapkan hati kita, menyesali segala salah dan dosa, agar kita pantas merayakan Ekaristi. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, kasih setiamu berlimpah kepada kami. Berkenanlah memberkati kedua saudara kami, Sigit dan Tami. Anugerahkanlah niat mereka yang murni, hati yang jujur, dan kasih sejati, agar dapat membangun pribadi yang dapat saling melengkapi. Bukalah hati mereka terhadap sabdamu, agar usaha mereka membawa kebahagiaan yang sejati demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku hilang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Tanganku bangun, agar Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya, 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 haleluya. Hendaklah kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan.
Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Hendaklah kamu saling mengasihi. Tami dan Sigit, para orang tua, ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus. Apa itu cinta? Seorang murid bertanya kepada guru spiritualnya. Pergilah ke taman bunga. Petik satu bunga yang menurut kamu paling cantik. Satu saja syaratnya. Kamu hanya boleh berjalan terus, tidak boleh berbalik dan kembali pada bunga yang telah kamu lewati. Sang murid bergegas ke taman. Dia mencari bunga yang menurut dia paling indah. Apa yang terjadi? Dia tidak berhasil memetik satu bunga pun. Mana bunga yang kamu petik? Tanya sang guru. Saya tidak memetik satu pun bunga. Setiap kali melihat bunga yang indah, saya selalu menyangka di depan sana akan ada bunga yang lebih indah lagi. Itulah cinta, kata sang guru. Kamu pasti mencari yang paling indah dari antara sekian bunga. Kamu lupa semua bunga itu sama indahnya. Yang membuat mereka berbeda adalah keunikannya. Coba lihat mawar dan melati. Mana lebih indah? Sama-sama indah. Melati indah sebagai melati, mawar indah sebagai mawar. Itu sebabnya kamu tidak berhasil memetik satu pun bunga. Guru, apa itu perkawinan? Tanya murid itu lagi. Pergilah ke hutan. Tebang sebatang pohon yang menurut kamu paling kokoh. Murid itu pergi dan kali ini dia kembali dengan sebatang pohon yang besar dan kokoh. Itulah perkawinan, ujar gurunya. Ketika kamu memutuskan menebang pohon yang kokoh, kamu sebenarnya sedang menentukan pilihan. Memilih artinya memperhatikan dengan saksama. Memilih artinya mempertimbangkan untuk akhirnya memutuskan. Memilih hanya satu orang dari sekian banyak orang, itulah perkawinan. Orang terpilih adalah seseorang yang dikehendaki untuk selalu menghiasi detik-detik hidup pasangan dalam suka dan duka,
di waktu sehat dan sakit, saat untung maupun malam. Apakah seperti itu kamu berdua? Ketika kamu pacaran atau awal berkenalan, apakah kamu seperti anak murid tadi, bertanya tentang mana bunga yang paling cantik? Kamu melangkah dan kamu selalu menemukan, ini tidak pas, ini tidak pas. Kalau begitu terus, kamu tidak akan menemukan titik terakhir. Mesti ada keputusan untuk mengatakan inilah bunga yang paling indah dalam hidup saya. Saudara-saudara, mencari pasangan suami istri yang harmonis dewasa ini tidak gampang. Beberapa survei, terutama survei di Keuskupan Agung Jakarta, itu persoalan perkawinan itu masalah yang sangat besar. Perceraian, percecokan. Betapa ironis menyaksikan banyak pasangan yang menghabiskan masa pacaran begitu lama. Tapi kemudian perkawinannya singkat. Pacaran bertahun-tahun. Berkenalan lama sekali. Menikah baru setahun, tiba-tiba sudah bisa ranjang. Cerai. Bubar. Apalagi di zaman yang segala sesuatu serba online. Sampai pacaran pun pacaran online, virtual. Coba cek anak-anak milenial sekarang. Punya nggak pacar virtual? Ada banyak indikasi. Saya coba search di Google. Saya terkaget-kaget membaca tips-tips pacaran virtual. Ada clue-nya, ada ajarannya di dalam. Salah satunya itu love language test. Kalau lagi berantem sama pacar virtual, tidak usah bertemu untuk maaf-maafan. Tidak usah. Cukup love language test. Cek apa bahasa cinta yang dia kirim di pesan-pesan, entah Instagram, WhatsApp. Ada bahasa-bahasanya yang dia kirim. Kalau love language-nya adalah receiving gift, segera pesankan dia secara online kado istimewa. Saya jadi mengerti mengapa ada banyak ibu mengeluh. Anak saya ini nggak ada pacar, tidak pergi kemana-mana. Saya tidak lihat dia pernah ke pasar, tidak juga bawa ke rumah. Tapi ATM-nya terkuras habis. Saya pikir mungkin salah satunya itu virtual. Tanda lain itu online game. Google bilang, meskipun kamu belum paham cara main gamenya di media sosial, kamu bisa minta ajarin sama pacar kamu. Terus setelah itu langsung eksekusi. Ini yang paling bahaya. Bagaimana berkenalan dengan seseorang yang sama sekali tidak kita kenal, tidak bisa disentuh, tidak bisa kita rasakan, untuk satu ikatan perkawinan yang offline. Bertemu online, tiba-tiba offline menikah. Tidak ada ikatan yang kuat. Malam ini kita bersyukur Tami dan Sigit akhirnya maju ke jenjang pertunangan. Tentu mereka ini bukan generasi yang milenial amat. Dan ada banyak masa offline mereka lalui sehingga bisa berkenalan dengan sangat baik. Dan mereka adalah anggota persekutuan doa. Jadi mereka melewati tahap-tahap dan mengerti apa itu perkawinan, apa itu cinta.
Dan malam ini sangat baik mereka memulainya dengan pemberkatan pertunangan, yang kita tandai dengan pemberkatan cincin tunangan. Dalam tradisi Katolik, cincin adalah simbol ikatan cinta. Dan rumusannya ada biasanya dalam perkawinan. Kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu. Kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu, sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Cincin itu lambang, tapi esensinya adalah cinta dan kesetiaan. Dan bentuknya itu melingkar tanpa putus. Ya, itu melambangkan ikatan yang tidak bisa berakhir. Ya, ada iklan tentang itu, seperti apa? Cincin Anda berlian adalah abadi. Jadi ya, dia mau menunjukkan keabadian kekasih dengan cinta yang bulat yang tidak bisa diputus oleh apapun. Dan bagaimana mempertahankan itu dalam perkawinan? Paulus punya kata-kata indah yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi. Dan ini kalau kita dengar pelan-pelan baik-baik, terutama oleh mereka yang sudah menikah dan sudah menjelang pernikahan, itu kata-kata yang sangat penting. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan menanggung segala sesuatu. Ini sebenarnya inti dari perkawinan. Tapi sayang, banyak perkawinan bubar akibat suami istri gagal menjadi musisi kasih, gagal mengaransir nada-nada kasih, tidak sabar, sombong, tidak sopan, untung sendiri, menang sendiri, tidak kuat menderita, tidak sabar menanggung segala sesuatu. Ini bahaya dalam perkawinan. Kalau suami sombong terhadap istri dan anak-anak, dia tidak bisa berbuat kasih. Kalau istri angkuh, tidak bisa berbuat kasih terhadap suami dan anak-anak. Apalagi kalau tidak bisa menanggung segala sesuatu, tidak percaya. Itu bahaya besar dalam perkawinan. Tanpa perkawinan, tanpa cinta, rumah tangga akan menjadi seperti neraka. Akibatnya apa? Semua romansa hilang. Coba lihat, waktu pacaran, saya kira sekarang kamu sedang masih dalam suasana itu ya. Waktu pacaran kalau ada janji ketemuan, tapi pacar terlambat datang, begitu manis kata-kata maaf. Oh nggak apa-apa kok, saya juga barusan ini datang. Manis sekali. Tapi sesudah nikah, terlambat detik saja, mulut ini langsung berubah menjadi kebun binatang. Babi, anjing. Di mana-mana pacaran, kata yang keluar dari mulut selalu kata-kata pilihan. Coba kalau Tami mau bertemu Sigit atau mau WhatsApp atau itu pikir setengah mati untuk tulis apa, biar di sana tidak tersinggung, biar yang dibaca manis-manis. Tapi kalau sesudah nikah, itu kata-kata asal hantam. Tidak peduli lagi, tidak lagi pikir, tidak lagi pilih-pilih kata-kata. Itu dua hal yang sangat berbeda. Ketika masih pacaran, semua dipertimbangkan, semua dipikirkan. Nanti ini kalau saya tulis begini resikonya apa?
Kalau kita mau menjaga ikatan perkawinan. Tapi kalau sesudah menikah apalagi ada koslet. Nah, kata-kata sudah tidak teratur. Di situ konflik akan muncul dengan sendiri. Orang bilang sesudah menikah kata-kata lepas kontrol, mulut lebih cepat dari otak, omong dulu pikir kemudian. Coba bayangkan kalau kita kadang-kadang lepas kontrol lagi marah, kata-kata sudah keluar baru kita oh salah. Itu sering kita bukan hanya dalam perkawinan, dalam banyak hal pertemanan, persahabatan itu rusak karena itu kata-kata lepas kontrol. Tami dan Sigit, lembaga perkawinan bukan bengkel. Lembaga perkawinan bukan pusat rehabilitasi yang akan mengubah dan membuat jadi sama karakter-karakter yang jelas-jelas berbeda. Kamu berdua orang-orang berbeda. Semua orang suami istri itu orang berbeda. Datang dari latar belakang keluarga yang berbeda, dengan sejarah hidup yang sangat berbeda, dengan banyak sekali hal yang berbeda. Perkawinan tidak mempertemukan orang yang cocok satu sama lain, tapi orang yang saling mencocokkan diri dalam perjalanan hari demi hari. Akan ada saat di mana kamu alami guncangan hebat, dan disitulah tantangan ikatan cinta kasih yang kamu ikrarkan. Kasih yang sesungguhnya itu terletak ketika badai datang, ketika persoalan muncul, bukan di saat kita masih baik-baik. Disitulah semua yang Paulus katakan tadi itu akan diuji. Apakah kamu sabar, apakah kamu setia, apakah kamu saling mengasihi, apakah kamu percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Di situ sebenarnya. Malam ini kami semua hadir untuk mendoakan kalian berdua, agar di hari-hari menjelang perkawinan ini kamu sungguh-sungguh menyiapkan diri, saling mengenal satu sama lain, dan terutama membangun komitmen untuk saling mengasihi apapun situasi, apapun keadaan, apapun tantangan. Semoga rumah tangga yang kamu bentuk akan menjadi satu sumbangsi bagi gereja Katolik dan menjadi contoh teladan bagi anak-anak muda lain yang sedang berziarah, yang sedang berjuang untuk menapaki jalan yang sama. Semoga dengan memandang rumah tangga kalian, orang-orang diyakinkan bahwa perkawinan Katolik adalah perkawinan yang membawa orang kepada keselamatan. Profesiat, selamat memasuki masa pertunangan. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri untuk menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih setiamu berlimpah bagi kami. Engkau menganugerahkan Hawa kepada Adam sebagai penghibur dan teman bagi suka duka kehidupan sesuai ciri pribadinya, dan setia sepanjang hidup. Engkau menganugerahkan Santo Yusuf kepada Maria sebagai suami yang suci, penuh kasih, melindungi dan sangat memperhatikan istri. Berkenanlah memberkati cincin-cincin ini, lambang niat suci, hati yang jujur, dan kasih yang murni, agar Tami dan Sigit yang memakainya selama bertunangan saling belajar mengenal, dijauhkan dari hawa nafsu tak teratur, membangun persaudaraan yang suci murni, sehingga terlaksanalah pembangunan pribadi yang saling mengasihi, saling melengkapi satu sama lain. Dan semoga tercapailah cita-cita mereka membangun keluarga bahagia, sumber kebahagiaan dan penghiburan
demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tami dan Sigit akan menerima cincin tunangan, kemudian orang tua wanita dan orang tua pria akan memasang cincin pada mereka berdua. Tami dan Sigit, terimalah dan rawatilah baik-baik hadiah yang kalian berikan, agar yang kalian janjikan dengan lambang pemberian ini pada waktunya dapat kalian laksanakan. Mari kita berdoa untuk Tami dan Sigit. Ya Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih yang telah bersemi dalam hati kami. Dengan bimbingan-Mu, kami ingin memuji dan mematangkan hubungan kami dengan lebih sungguh-sungguh. Kami menyadari kelemahan manusia kami, maka kami menyerahkan masa pertunangan ini ke dalam tangan-Mu. Kami ingin mempergunakannya selaras dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, semoga lewat masa pertunangan ini, kami semakin saling mengenal. Bantulah kami agar dapat saling bersikap terbuka, dan jauhkanlah kami dari sikap sengaja menyembunyikan kelemahan, agar keluarga yang kami bangun sungguh kokoh. Bimbinglah kami supaya setia kepadamu. Tegarkanlah kami bila suatu saat melangkah terlalu jauh atau melanggar kehendak-Mu. Jauhkanlah kami dari setiap bahaya dan godaan. Kami berharap bahwa masa pertunangan ini dapat kami lalui dengan selamat dan membawa manfaat besar bagi keluarga yang akan kami bangun. Tetapi kalau Bapak sendiri mempunyai rencana yang lain untuk kami masing-masing, semoga kami pun percaya akan kebijaksanaan dan kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, dengan ini Sigit dan Tami secara sah dan meyakinkan telah bertunangan satu sama lain. Mari kita sambut kehidupan baru mereka dengan tepuk tangan. Doa umat. Saudara-saudari terkasih, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kepada Allah Bapa di surga. Semoga kedua tunangan ini menerima kekuatan batin untuk menjalani masa pertunangan dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Kami mohon. Semoga mereka saling menolong dalam masa perkenalan ini supaya dapat mengambil keputusan yang masak tentang masa depan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga cinta kasih mereka semakin tumbuh menjadi kuat dan tahan uji, dan semoga kepribadian mereka semakin berkembang menjadi matang dan dewasa. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga orang tua mereka memberi bantuan dan bimbingan untuk mencari kehendak Allah demi kebahagiaan dan keselamatan mereka berdua. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, demikianlah doa-doa permohonan yang kami sampaikan ke hadirat-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa di surga, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan pada perayaan Ekaristi pertunangan saudara-saudari kami, Sigit dan Tami. Sudilah menerima dan menggabungkannya dengan korban Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita, untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Silakan duduk. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Dia." Marilah mawar
nyatakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tuhan, ingatlah akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius Kardinal, serta semua rohaniwan. Pandanglah dengan rela akan putra-putrimu Sigit dan Tami, yang hari ini memulai masa pertunangan mereka. Semoga Engkau mendampingi dan menyertai mereka dengan berkat dan rahmat-Mu. Tumbuhkanlah selalu cinta kasih dalam hati mereka, agar mereka penuh kesabaran dan penuh kasih, saling memahami, saling melengkapi. Dan semoga masa pertunangan ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk lebih dekat dengan Dikau, agar persiapan mereka menuju jenjang perkawinan menjadi waktu yang baik bagi mereka untuk lebih dekat dan semakin mencintai Engkau dan memekarkan cinta di antara mereka satu sama lain. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita berdiri, kita nyanyikan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari kita berbagi-bagi salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah. Anak domba Allah, anak domba Allah. Saudara-saudara terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita yang ditunggang keperjamuan. Tubuh Kristus. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa pencipta semesta alam, kami telah bersatu mengungkapkan kegembiraan kami atas rahmat cinta kasih yang Kau anugerahkan khususnya kepada kedua saudara-saudari kami, Tami dan Sigit. Semoga mereka semakin diteguhkan dalam merintis jalan cinta dan senantiasa terbuka pada cinta kasih-Mu sendiri. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Sigit mau bicara. Silakan Ibu. Ada kata sambutan dari Sigit. Siapa yang mewakili? Nanti kamu dulu. Ya, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Pada hari yang berbahagia ini dengan suasana kehangatan, saya berterima kasih kepada kami dan keluarga, pada Romo juga. Ini merupakan awal bagi saya dan Tami untuk ke jenjang yang lebih serius. Ini merupakan salah satu karya Tuhan dalam hidup kami. Ini nggak bakal terjadi kalau karya Tuhan itu nggak berkehendak di kita berdua gitu. Dengan segala dari mulai kita perkenalan, dari kita bertemu, dari sampai akhirnya kita berdua berhubungan dan mempunyai visi dan misi yang sama untuk ke jenjang yang lebih serius. Mungkin bagi kami ini kita berhubungan baru 6 bulan, kurang lebih sekitar 6 bulan, tapi dengan kualitas dan intens kami dengan kita saling sharing, saling melengkapi, saling memenuhi, maksudnya memenuhi visi misi kami. Jadi kami juga yakin dan percaya kalau jalan yang kita pilih ini udah sesuai dengan kehendak Tuhan dan dengan restu juga dengan kedua orang tua dari papa mama saya dan papa mama Tami. Semoga ini menjadi awal bagi kita berdua untuk ke jenjang yang lebih serius. Mudah-mudahan di tahun ke depan rencana kami berdua dapat terlaksana. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam Romo Winfried, Bapak Ibu semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Romo Winfried yang sudah mempersembahkan misa untuk pertunangan Tami dan Sigit. Semoga bahagia, saling mencintai, saling setia selamanya sampai nanti tahun depan menuju ke jenjang perkawinan. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu bersama-sama berkumpul untuk menyemangati, mendoakan Tami dan Sigit. Juga Bapak Ibu yang Mas Sigit, terima kasih banyak. Senang sekali bahwa nanti mau jadi kakek nenek, mau jadi nanti jadi besan, ya senang sekali. Jadi nanti kalau sekarang ini kan pertama kali Pak Tinon ini anaknya tunangan, nanti kemudian tahun depan rencananya bulan Agustus atau September, yaitu nanti mantu. Nah, nanti moga-moga berkat Tuhan nanti juga cepat ngomong cucu, tapi nanti jangan buru-buru. Jadi senang sekali karena juga 30 tahun yang lalu kami juga menapaki pentahapan yang mirip dengan Sigit dan Tami. Saya juga mamanya Tami di Semarang waktu itu tunangan dulu, kemudian sekian waktu menikah dan ini pindah ke Bekasi, ke Villa Nusa Indah, dan sekarang di Lotus. Ya, semoga Tami dan Sigit berbahagia selamanya, setia, saling mencintai. Amin. Terima kasih. Terima kasih Romo.
Ya, tadi sejak saya naik mobil kelihatan sekali wajah bapak yang menunggu ngomong cucu. Wajah berseri-seri. Ini dukungan orang tua yang sangat penting bagi kalian berdua. Ya, semoga semuanya lancar. Terima kasih saya bisa berkesempatan ya merayakan Ekaristi untuk pertunangan kalian berdua. Kami pernah bertemu 2 minggu lalu, tapi masker dari tidak tahu ini orang akan mengundang saya misa di sini. Tadi Bapak tadi kesulitan menyebut nama saya. Saya Romo Wilfried Valiance PR Projo. Saya berasal dari Maumere. Saya Romo Projo. Saya sudah agak lama di Jakarta, 9 tahunan. Dan ke Bekasi 1-2 kali pernah datang misa di rumah-rumah umat. Saya 2014 sampai 2016 saya mengambil studi sosiologi, master sosiologi politik di UI. Lalu 2016 sampai 2019 saya mengambil double degree di Amerika. Lalu pulang pas ketemu COVID. Sekarang saya mengambil studi doktoral sosiologi politik di UI. Mungkin sebentar lagi akan selesai. Saya doakan semoga semuanya berjalan lancar. Tuhan berkati. Mari kita berdiri dulu untuk Ekaristi. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian teristimewa, Tami dan Sigit, yang hari ini telah secara sah menjadi teman menuju jenjang perkawinan, mempersiapkan diri mereka agar selalu diberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Mari pergi, kita diutus. Amin.
Tes. Baik, sudah selesai. Terima kasih. Sekarang istirahat. Ini ada jamuan dari mamanya Tami. Ya, silakan dimakan. Ada buah. Ya, saatnya santai. Siapa yang butuh?